Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari COVID-19 yang pada hari ini lagi marak-maraknya. Alhamdulillah, pada pagi ini Ibu akan memberikan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari pengertiannya. Pengertian kesebangunan yang pertama, dua buah bangun mempunyai sudut yang berkesesuaian sama besar. Kemudian dua buah bangun yang mempunyai sisi yang berkesesuaian yang memiliki perbandingan yang sama. Nah ya, sudutnya sama. Kemudian sisinya juga berkesesuaian, mempunyai perbandingan yang sama. Nah, sekarang kalau melihat dari bangunnya, boleh mempergunakan bangun segitiga, bangun segi empat, ya. Itu mempunyai sudut yang sama dan juga mempunyai perbandingan sisi yang sama. Itu menurut pengertian daripada kesebangunan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ibu kasih contoh dengan bangun segi empat. Segi empat A, B, C, D dengan K, L, M, N. Nah, sekarang kita lihat segi 4 A, B, C, D lebih besar daripada segi 4 K, L, M, N. Ini ya, ini. Segi 4 A, B, C, D ini lebih besar kelihatannya dari bentuknya. K, L, M, N lebih kecil. Kalau kita lihat sudut, ini sudut A. Sama nggak dengan sudut K? Sudah pasti sama. 90 derajat. Sudut A, ini sudut K. Ya. Karena di dalam segi 4 itu sudut satu keliling ini nih, sudut A, sudut B, sudut C dengan D itu jumlahnya 360. Jadi ini 90, ini 90, ini juga sama 90. Termasuk segi 4 yang kecil ini. Ini 90 semua. Itu ya. Kemudian kalau lihat panjangnya atau sisinya, AC dengan KM, AC dengan KM panjangnya sama atau tidak? Tentunya berbeda ya. Ini lebih panjang, ini lebih pendek. Nah, tetapi yang dinamakan kesebangunan itu perbandingannya antara panjang AC dengan panjang KM itu sama. Contoh 1 berbanding 2, 2 berbanding 3, begitu ya. Perbandingannya sama. Ini juga sama nih, panjang AB, KL, ya. AC dengan KM, AB dengan KL. Itu perbandingannya sama. Kemudian lanjut pada pengertian kekongruenan. Kekongruenan artinya dua buah bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kalau kongruen dikatakan kongruen itu sama. Artinya bangun yang memiliki bentuk dan ukurannya sama. Tidak berbeda bentuknya gitu ya. Bangunnya apa? Boleh segitiga, segi 4. Itu untuk kekongruenan. Nah, Ibu kasih contoh dulu dengan gambar. Perhatikan, ini ada contoh gambar segitiga ABC. Nah, bentuknya sama. Walaupun lihat posisinya. Yang ini begini. ABC. Bentuknya yang lancip misalkan ke atas ya. Ini segitiga sama kaki. A-nya di atas. Nah, ini juga sama, segitiga sama kaki dengan ukuran yang sama, bentuknya sama. Tapi posisinya, nah kalian bisa lihat posisinya begini. Bagaimana ini? Disebut kongruen atau tidak?
Jika ukuran sudut ini sama dengan sudut A, ya, kemudian panjang AB sama dengan panjang AB yang ini, itu disebut kongruen atau artinya sama. Panjang AB misal di sini 4, ya. Di sini juga 4. Nah, itu yang dikatakan kongruen. Jadi dilihat dari bentuknya, dilihat dari panjangnya, dari sudutnya, itu adalah sama. Itu yang disebut dengan kongruen. Lanjut kita pada contoh soal. Contoh soal kesebangunan. Perhatikan, di sini ada bangun segi 4, ABCD, ini PQRS. Sudah diketahui di sini ada 4 satuan untuk AC, 16 satuan untuk AB, dan 6 satuan untuk PR, dan yang lainnya belum diketahui. Nah, dari angka-angka ini ada yang diketahui, ada yang belum. Yang ditanyakan misalkan berapakah panjang PQ ini, panjang ini, ya, ini berapa panjangnya. Yang sudah ada AC, AB, PR. Nah, berarti perbandingannya kalau AC berbanding dengan ini PR, kalau AB berarti berbanding dengan PQ. Kita lihat jawabannya. AC berbanding dengan PR sama dengan AB berbanding dengan PQ. Tadi AC-nya sudah ada angkanya 4, PR 6. Kemudian AB 16, PQ belum diketahui. Sehingga kita lihat, kita kalikan silang. 4 kali PQ sama dengan 4 PQ sama dengan 6 dikali 16. 6 kali 16 hasilnya 96 dibagi 4. Nah, maka panjang PQ adalah 24. Nah, ini yang disebut dengan contoh kesebangunan, ya. Selanjutnya, Ibu kasih contoh. Misalkan ini adalah 2 segitiga sama kaki, ya. Segitiga sama kaki, segitiga ABC dengan KLM. Kalau dilihat dari panjang AB dengan panjang mana yang sama nih? AB, sebentar ya. AB ini akan sama dengan KM. Kemudian BC akan sama dengan KL. Kalau Ibu contohkan di sini misalkan BC-nya 4, berarti KL-nya juga 4, ya. Kalau AB-nya 6 misalkan, ya sudah pasti KM-nya juga 6. Nah, ini ya. Jadi dari panjang sisinya itu sudah pasti sama. Bentuknya apalagi, ya. Sekarang bagaimana kalau sudut? Kalau sudut di sini misalkan berapa? 50 lah, ya, 50. Berarti sudut mana lagi yang harus sama dengan 50? Yaitu sudut M. Ini sudut 50. Begitu ya. Nah, ini tentang kekongruenan. Nah, materi kekongruenan dengan kesebangunan sampai sini sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini secara teorinya. Nanti pada kesempatan berikutnya Ibu akan membahas tentang bagaimana soal-soal yang ada hubungannya dengan kesebangunan dan juga kekongruenan. Pada kesempatan pagi ini hanya dengan secara teori atau pengertiannya saja dan contoh-contohnya, ya. Sampai jumpa pada
materi selanjutnya di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.